Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar cara untuk menambahkan button ya di dalam project yang telah kita buat sebelumnya menggunakan template admin LTE. Oke, kita buka kemarin projectnya. Nah, nanti kita akan tambahkan button atau tombol tambah di sini untuk menambahkan data pada tabel buku ini. Kemudian nanti untuk data-data ini supaya nanti bisa kita edit atau kita hapus, nanti kita juga tambahkan juga di sini tombol edit sama hapus. Oke, kita lihat dulu desain yang ada di template admin LTE nya kemarin. Desain tombolnya kita lihat dulu. Oke, sini untuk tombolnya ada di menu UI elemen ini ya. Ini terus kalian pilih aja di sini menu button. Nah, di sini klik. Nah, nanti di sini ada banyak sekali desain-desain tombol atau button yang disediakan oleh template admin LTE. Silakan nanti kalian bisa pilih sendiri. Untuk di sini untuk button. Nah, di sini ada banyak sekali. Di sini ada button primary, warnanya warna biru seperti ini. Kemudian ada secondary. Di sini ada success juga, ada info, ada danger, ada warning, kemudian ada like, dan yang terakhir ada dark. Jadi nanti silakan aja bisa dipilih sesuai keinginan masing-masing. Kemudian ada outline button juga. Di sini ada banyak sekali juga di sini desain-desain tombol yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Kemudian ada gradient button. Di sini juga banyak sekali desain-desain button yang bisa kalian pilih. Kalau mau ada ikonnya juga disediakan di sini untuk template admin LTE-nya. Bisa juga dengan application button. Nah, bentuknya seperti ini. Bisa kalian pilih-pilih sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing, dan banyak juga yang lainnya seperti ini. Silakan bisa kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Nanti saya contohkan satu aja di sini. Contoh di sini saya mau menambahkan desain button di sini ya. Berarti nanti kelasnya adalah BTN di sini untuk cara memanggilnya. Contoh nanti saya pakai yang tombol normal ini ya, desain normalnya. Katakan nanti kalau primary nanti akan seperti ini. Kalau secondary nanti akan seperti ini. Kalau sukses nanti hijau seperti ini. Kalau info, kalau kemudian danger ya merah seperti ini. Warning kuning. Oke, nanti saya pakai yang sesuai keinginan aja ya. Contoh di sini kalau kita mau tombolnya besar, maka kita gunakan aja kelas BTN LG di sini. Maka nanti tombolnya akan besar ukuran seperti ini. Kemudian kalau sedikit kecil, gunakan aja kelas yang namanya BTN SM. Jadi nanti tombolnya akan sedikit kecil. Kalau mau lebih kecil lagi, gunakan aja kelas BTN XS di sini. Kemudian ada juga BTN flat. Sini kalau mau tombolnya tombol flat. Kemudian kalau mau tombolnya disable ya gunakan aja kelas disable. Ini cara penggunaannya seperti itu. Oke, kita coba aja langsung, nanti kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan dulu button tambah nanti di sini. Kita tambahkan aja tombol button. Kita langsung edit scriptnya, kita masuk XAMPP, kemudian htdoc, di CI3 application, kemudian kemarin di view, kemarin v data bukunya. Nah, kita buka, kita cari kemarin, kita taruh di kabel ya. Nah, kita taruh di sini. Nanti buttonnya kita taruh di atas tabel. Langsung kita masukkan aja di sini. Kita gunakan tag A ya, karena nanti kita gunakan untuk menambah data. Nah, kemudian di sini saya tuliskan aja kelas sama dengan tadi adalah kelasnya adalah BTN. Maka kita tuliskan aja nanti di sini kelas sama dengan BTN, kemudian spasi, terus tombol mana yang kita gunakan? Katakan ini, berarti kita tambahkan aja sini BTN sukses itu. Karena kita menggunakan yang warna hijau, yaitu BTN Kalau sudah di save aja, kita coba, kita refresh. Nah, maka
tombol button warna hijau, maka akan sudah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan juga nanti tombol edit sama hapus di samping kanan ini untuk mengedit data dan menghapus data pada tabel buku. Oke, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan satu kolom. Oke, kita kasih nama kolomnya adalah aksi. Kemudian kita tambahkan juga isinya satu kolom. Enter. Enter kita tambahkan di sini A, kemudian tutup, tambah lagi tag A lagi, kita tutup A nya, kemudian kita tambahkan di sini karena kasih nama edit, terus kedua kita kasih nama hapus, dan kita tambahkan kelas sama dengan btn, kemudian kita cari tombol mana yang mau kita gunakan. Untuk edit katakan kita gunakan tombol warning ini ya, berarti kita tuliskan aja btn warning. Kemudian yang selanjutnya kelas sama dengan btn kita gunakan, kita cari katakan yang warna merah ini ya, danger namanya ya, jadi kita tulis saja di sini danger. Oke, kalau sudah kita save, kita coba refresh lagi. Nah, maka tombol edit, tombol hapus maka akan bertambah di sini. Oke, selanjutnya kayaknya tadi kebesaran ya, coba kita gunakan yang model extra small ini ya, kita tambahkan btn xs, yang satunya juga tambahkan btn xs. Kalau sudah kita save, kita refresh lagi. Nah, maka tombolnya akan kecil sesuai dengan extra small. Oke, biar lebih cantik kita coba tambahkan icon ya. Icon kita tambahkan tag i ya, tambahkan tag i, kemudian tambahkan sini kelas sama dengan fas, kemudian spasi fa. Kalau plus biasanya menggunakan icon plus saja di sini kalau tambah. Sudah kita save aja, kita refresh. Nah, maka icon plus sudah ada di tombol tambah. Oke, kita tambahkan juga untuk tombol edit sama hapusnya ini, kita tambahkan icon juga. Sama aja di sini kita gunakan tag i ya. Kita tutup i nya, kemudian tulis kelas sama dengan fas spasi fa. Kalau edit biasanya saya gunakan edit. Nah, udah icon edit. Kemudian untuk hapus kita tambahkan juga icon. Oke, kelas sama dengan fas, terus biasanya kita gunakan trash ya kalau hapus. Terus kalau sudah kita save, kita refresh lagi. Nah, maka di sini sudah ada ikonnya untuk edit sama hapus, semuanya sudah ada icon-nya. Cuman di sini tombolnya kita belum berfungsi ya. Nanti untuk fungsinya ini untuk edit hapus juga belum berfungsi. Nah, untuk fungsinya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.